Kita lanjut materi kita hari ini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya lanjut. Kita berdoa dulu. Ini siapa nih yang mau? Pak Suherman, silakan Pak Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal fahindal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, hari ini materi kita adalah modul ajar. Di modul ajar ini kita fokus EPP dan modul ajar fokus sesuai dengan PAI ya Pak Ibu ya, karena nanti kalau ini nggak ada yang SKI-nya sudah bisa kita karena berbeda mata pelajaran, ada berbeda konsepnya. Oke Bapak Ibu, sebelum saya ini kita ice breaking dulu Pak Ibu. Ini buka kamera semua kalau ice breaking ya. Biar nampak muka cantik gantengnya. Sebentar Pak Ibu. Pak Ibu, intinya mudah ya. Bapak Ibu siapkan pulpen, kertas 1 lembar. Siapkan kertas dan pulpen 1, boleh pulpen, boleh spidol. Udah Pak Ibu, pulpen dan spidolnya? Sudah, Pak. Pak. Ini ya, ice breaking ya. Tebaklah, ini digambarkan adalah sebuah makhluk hidup. Dialah makhluk hidup. Gambarkanlah perkiraan apa yang maksud yang saya maksud ya, yang disediakan yaitu yang pertama instruksinya adalah dia makhluk hidup ya, memiliki sepasang kaki yang jenjang, yang menyukai kegiatan di luar yang sangat aktif, pemarah, cerewet, dan penyayang. Nah, itu digambarkan makhluk hidup itu berdasarkan instruksi ini. Dia makhluk hidup, memiliki sepasang kaki yang jenjang, menyukai kegiatan di luar dan sangat aktif, pemarah, cerewet, dan penyayang. Itu sifat daripada makhluk hidup itu. Oke, paham? Silakan digambarkan Bapak Ibu. Maaf Pak, yang jenjang itu maksudnya gimana ya Pak? Oke. Sudah Pak. Sudah, siap. Coba saya lihat Pak Zainuddin. Ayam jago Pak. Ayam, oke, ayam jago. Sudah Pak, saya Pak, manusia Pak. Ibu Sutri ya Pak, Ibu Sutri. Orang Pak, seorang manusia. Iya. Manusia. Pak. Siapa Bu? Nampak kan di kameranya biasa lihat. Nungraheni tuh, Nungraheni. Babu.
Nggak kelihatan, Pak. Saya, Pak. Apa Bu Sutri? Orang, Orang, manusia, oke. seorang perempuan, ya. Saya Bu juga Nugraheni, manusia, Pak. Pak. Saya manusia, Pak. Ini Bu Nugraheni apa nih, bebek apa ayam? Ayam Bu ya. Masa bebek, Bu, bebek, Pak. Bu Sofi, apa Bu Sofi? Manusia, Pak. Orang Manusia, Pak. bebek. Manusia. Oh, manusia. Eh, oke. Siapa lagi yang sudah boleh tampakkan di kameranya? Manusia, Pak. Ya, Pak. Manusia, Bu Neneng. Manusia. Pak Kotir. Siapa? Pak Saya, Pak. Pak Edi apa Pak Edi? Ayam betelur, Pak. Ayam betelur. Iya. Siapa lagi yang ini? Oke, sudah pada kemudian saya lihat Ibu Nugrah ini sudah. Siapa Ibu Jamilah apa Bu itu? Manusia, Pak. Manusia. Oke, boleh Bu Jamilah. Ibu Ipana dia apa Bu itu lalaba? Laba-laba, Pak. Kakinya panjang. Laba-laba. Oke. Pak Fatur Rahman manusia. Oke. Hari ini apa Bu? Ini cukup ya. Tapi aku mau minta tentangin dulu harusnya. Ibu Karina gambar apa? Saya nggak belum kelihatan. Ayam Oh. kalkun, Pak. Ayam. Ibu Dina. Manusia, Pak. Manusia. Kalau pencarian, dengar lah ya. Oke. Bebek. Ibu Yuli bebek. Yang bisa tahu. Oke. Berbagi dengan Eda. Manusia, Pak. Masing-masing sudah ya. Sudah ke Manusia, Pak. manusia. Manusia, Pak. Ibu Maria gambar apa Bu Maria? Manusia, Pak. Manusia. Manusia. Pak Fatur Rahman juga manusia. Iya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat kenapa ini kan pilihannya berbeda-beda. Ada manusia, ada bebek, ada laba-laba, ya. Dengan ada bango dengan instruksi yang sama. Instruksi tadi saya sebutkan adalah saya kembali ke share tadi. Instruksinya yang saya sebutkan di sini. Oke, instruksinya tadi. Bunda Oka. Instruksinya tadi adalah Dia adalah makhluk hidup, makhluk memiliki hidup. sepasang kaki yang jenjang, menyukai kegiatan di luar dan sangat aktif, Kaki yang jenjang. marah, cerewet, penyayang. Ini nih ada itunya loh, Marah, background. dan penyayang. Itu instruksinya ya. Jadi itu dari Kayak 30 mana? dari 36 kita yang hadir hari ini itu memberikan gambar yang berbeda-beda. Ada manusia, ada bebek, ada laba, ada ayam bertelur. Oke, ada burung bango lagi. Sekarang kita lihat kenapa itu bisa berbeda. Karena persepsi Ternyata orang yang berbeda-beda. itu adalah ayam. Ya. Tadi kok bisa muncul manusia, kok bisa muncul bebek, ya. Ternyata saya masuk ayam. Yang menyebutkan ayam cuma beberapa saja. Nah, kenapa demikian yang terjadi? Ini yang saya maksud induk ayam. Bapak Ibu protes nggak dengan yang saya sebutkan ini, yang saya maksud tadi, tetapi yang gambar saya akan nampakkan. Ada yang protes? Protes, Pak. Kirain Protes, ya. tadi itu satu-satu, misalnya nomor 1 itu apa gitu, nggak taunya itu ciri-ciri dari semua itu ya Pak ya. Iya Bu. Ada yang protes, silakan Bu protes. Kenapa harus ayam? Tadi saya sebutkan dia makhluk hidup, punya kaki sepanjang, punya kaki jenjang, sepasang kaki jenjang, suka main di luar, ya aktif, penyayang, penyayang dan cerewet. Cerewetnya Ya, karena nggak ada lebih ininya, cenderung Pak. kepada manusia. Iya. Oh, Kalau jadi- makhluk hidup hewan gitu kan, berarti kan hewan kan makhluk hidup, jadinya luas makhluk hidup cakupannya Pak. Jadi kan pasti Kalau menurut protes. saya Bu. kata cerewetnya itu loh, Pak. Itu Oke. indikasinya manusia. Ini ice breaking ini menggambarkan kondisi yang terjadi dalam kelas Bapak Ibu. Instruksi sama saya berikan, ya. Tapi yang digambarkan itu
beda-beda. Kenapa demikian? Instruksi yang kurang jelas dan menyebabkan persepsi beragam dari Bapak Ibu. Kalau kita di kelas ini sama di kelas, Bapak Ibu menjelaskan A dengan instruksi yang sudah disediakan tapi kurang jelas, anak-anak akan menggambarkan sesuai dengan persepsi yang dimiliki oleh anak tersebut. Itu yang dimaksud dengan maksud everything tadi. Hal ini apa? Membuat pada saat bermacam-macam. Tadi yang gambar manusia tercapai nggak CP-nya? Nggak akan tercapai. Kenapa? Diharapkan ayam, tetapi dia gambar manusia. Diharapkan ayam, tapi gambarnya bebek. Ya, kenapa nggak ada milih tadi ada burung unta ataupun yang lain? Ataupun yang sepasang kaki jenjang, ada jerapah mungkin, ataupun ada yang lain. Ada apa? Itu kan persepsi yang muncul di masing-masing anak. Maka di modul ajar ini, Pak Ibu akan membuat perencanaan yang jelas, tepat, dan relevan dengan anak. Ya, kenapa demikian? Pada saat anak mungkin dia di lingkungan dia cuma bebek saja yang dilihat. Pasti akan muncul bebek. Oh, ternyata dia tinggal di daerah persawahan. Dia sering melihat burung bango. Pasti dia akan menggambarkan burung bango. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi modul ajar itu adalah wajib dilakukan guru, dibuat oleh guru atau FPP supaya instruksi pembelajaran itu lebih tepat sesuai dengan apa yang hendak diinginkan. Itu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan sebelum kemari? Sebelum kita lanjutkan. Bapak Ibu? Ada? Jadi begitulah kondisi yang terjadi di kelas Bapak Ibu. 30 orang Bapak Ibu di kelas, tetapi pemikirannya berbeda-beda tentang instruksi yang Bapak Ibu ajarkan. Tadi saya ada instruksi, saya sebutkan instruksinya, bagaimana jika Bapak Ibu tidak menyediakan instruksi ataupun tidak menyediakan langkah-langkah pembelajaran di kelas. Nah, itu pasti lebih dari yang tadi. Ya. Itu maka ditekankan di kita sebelum pembelajaran silakan dibuat instruksi yang jelas supaya apa? Biar anak kita sesuai paham dan sesuai yang kita inginkan ataupun sesuai dengan CP-nya. Itu peranan modul ajar ataupun FPP dalam pembelajaran di kelas. Jadi RPP itu ataupun modul ajar bukan sebagai administrasi Bapak Ibu sebagai guru yang akan diperiksa oleh pengawas ataupun kepala sekolah, tetapi tujuannya dikemukakanlah untuk memperjelas instruksi, ya biar tepat dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kita, ya. Oke. Kita di mana posisi modul ajar? Ya, tadi kita di ETP sudah melihat menggambarkan ya di alur tujuan sudah. Oke, posisi modul ajar adalah berada di setelah alur dan tujuan, setelah tujuan dan alur tujuan itu ada di modul ajar. Itu maka yang kemarin seperti disampaikan oleh Bu Rami itu semua harus dicantumkan ke situ ke modul ajar bahwa apa? Harus ikut TP yang sudah dibuat, ATP yang sudah dibuat itu nanti dituangkan dalam modul ajar. Maka sinkron yang kemarin dengan hari ini ataupun belajar itu dilihat Bapak Ibu. Kita lihat kalau sekolah, kalau punya madrasah, di mana diambil ada panduan asesmen, ya budaya madrasah, intrakurikuler, P5 BPRA. Oh ini nggak gabung Bapak Ibu ya? Kita semua dari kemana ya? Dari Kemendikbud saya lewatkan saja. Ini BS Cup ini nanti Bapak Ibu bisa profil Pancasila dan apa istilahnya dari CP. Nah, kita muncul ATP dan modul ajar.
Oke, Bapak Ibu. Apa konsep modul ajar yang dipakai kita pakai? Ya, modul ajar adalah sejumlah alat ataupun sarana, media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik agar proses kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Ya, ada modul ajar, ada alur pembelajaran, ada capaian pembelajaran. Kalau kita cuma pakai P5 saja nanti tidak ada profil Pancasila, tidak ada PPRA-nya. Jadi modul ajar ini adalah merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP pembelajaran dan P5 sebagai sasarannya. Nanti Bapak Ibu silakan memilih P5, salah satu dimensi di P5, kemana disasarkan yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Berbeda dengan proyek penguatan. Kalau proyek penguatan itu dilakukan terpisah. Ini yang ada yang dipakai di modul ajar adalah salah satu dimensi di P5 yang akan dikembangkan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Oke. Modul ajar disusun sesuai fase ataupun tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis pada perkembangan jangka panjang. Jadi apa? Kita kembali ke konsep awal Pak Ibu, yang kita susun per fase dan itu tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan kita guru harus mengajar seperti apa, tetapi anak itu bagaimana mudah memahaminya materi yang kita berikan. Guru perlu memahami konsep modul ajar agar proses pembelajaran lebih baik dan bermakna. Oke Bapak Ibu, ini ada berapa teori. Ya, modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar sama seperti FPP yang memuat rencana pembelajaran di kelas, namun memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, asesmen, serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dibutuhkan dalam satu unit ataupun topik berdasarkan ATP yang dapat membantu guru melaksanakan pembelajaran. Artinya apa, Bapak Ibu? ATP yang dibuat kemarin sudah ada, dan bagaimana untuk melaksanakan ATP tersebut itu dijelaskan nanti pada langkah-langkah pembelajaran. Diberikan nanti untuk mendukung ATP itu ada media pembelajaran. Untuk melihat apakah TP sudah tercapai ada asesmen, ada referensi belajar, itu dibuat oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan TP yang sudah dilakukan kemarin. Oke. Tujuan modul ajar mengembangkan perangkat ajar yang memandu guru melaksanakan pembelajaran, memperlancar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tetap kembali di kelas itu harus memperhatikan langkah-langkah yang Bapak Ibu ataupun rencana yang sudah Bapak Ibu buat sebelum masuk ke kelas. Oke. Menjadi rujukan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, menjadi kerangka yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai CP-nya. Oke, jadi di sini modul ajar apakah harus dibuat sendiri ataupun boleh digunakan yang sudah dibuat orang di PMM ya, ataupun di platform Merdeka. Jadi jawabannya adik guru diberi keluasan di sini. Apa keluasannya? Memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik. Jadi apa? Modul ajar disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Silakan gunakan modul ajar yang sudah dibuat oleh di PMM, ya. Tetapi harus ada karakteristik peserta didik di situ. Ada kekhasan daerahnya, ada karakteristik didik, ya, ada sosial budaya masyarakat murid di situ. Nah, itu harus ada di modul ajar. Yang kedua, menyusun dan mengembangkan modul ajar sesuai dengan karakteristik didik. Artinya apa? Dua pilihan bagi Bapak Ibu yang sudah mahir, silakan dikembangkan modul ajar sendiri. Ya. Bagi Bapak Ibu yang masih belajar ataupun belum mampu mengembangkan sendiri, silakan dimodifikasi modul ajar yang sudah ada di PMM tersebut. Oke. Nah, prinsip modul ajar di sini antara lain ada karakteristik, kompetensi dan minat peserta didik setiap fase. Sama seperti kemarin kita
sudah analisis karakteristik itu di awal pembelajaran di KOM kemarin di KOSP. Ada kompetensi dan minat peserta didik setiap fase, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antara tingkat kompetensi bisa terjadi di setiap fase. Artinya apa? Jadi kemarin ada sesuai analisis karakteristiknya sudah ketemu bagaimana tingkat pemahaman atau asesmen awalnya, bagaimana tingkat pemahaman peserta didik yang ada di setiap fase Bapak Ibu mengajar. Memiliki sudut pandang pelajar bahwa setiap pendidik itu unik. Kenapa demikian? Setiap orang itu berbeda-beda Pak. Setiap peserta didik kita. Maka di sini akan muncul nanti pembelajaran terdiferensiasi. Bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, personal, dan semua hal tersebut telah penting dan saling berhubungan. Jadi apa? Bagaimana proses pembelajaran itu ada keterkaitannya dengan antara intelektual, sosial, dan personalnya. Jadi itu dituangkan nanti bagaimana tahap-tahapannya, proses pembelajarannya ataupun pengalaman pembelajarannya itu harus terkait antara tiga aspek ini. Yang selanjutnya, tingkat kematangan setiap fase pendidik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik. Jadi tetap pemaksaan, tidak ada pemaksaan, harus fase sesuainya, fase yang sesuai dengan kelasnya jika anak tersebut belum mampu. Dan ini merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang ada di prinsip penyusunan modul ajar. Oke, ada beberapa kriteria Bapak Ibu dalam modul ajar. Yang pertama esensial. Ini sama prinsip sebenarnya esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ya, oke, itu sama Bapak Ibu pemahaman kita. Mana yang esensial di situ? Lintas disiplin bagaimana? Oh ini kemana bisa kaitkan materinya? Nah, seperti dalam menentukan waktu salat, ada nggak lintas disiplin di situ? Ada nggak masuk logika matematika ataupun masuk ilmu lain di situ? Menentukan puasa ataupun syarat sah sesuatu, ada nggak syarat-syarat yang bisa diambil, dikaji, sehingga yang kita belajar itu, konsep yang kita pelajari bisa timbul ataupun bisa diperkuat, bisa kita berikan pengalaman lintas disiplin yang lain. Ini menarik, bermakna dan menantang. Di sini bagaimana menumbuhkan minat ataupun belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi disesuaikan, anak ini mungkin tidak sesuai dengan materi ini, karena dia belum mencapai tahap perkembangannya, disesuaikan. Sehingga apa? Bagi anak tersebut, dia belajar menjadi menarik, tidak dipaksakan. Ya. Bagi anak yang sudah pandai mungkin akan menjadi menantang sehingga motivasinya, minatnya tumbuh untuk belajar sepanjang hayat. Relevan dan konseptual. Nah, di sini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat hari berada. Maka kenapa di modul ajar harus dimodifikasi? Kita nggak boleh menggunakan yang punya orang. Karena bisa saja konteks yang dibuat di Jakarta itu, yang dibuat di sekolah di Jakarta, itu berbeda dengan konteks Bapak Ibu yang ada di lingkungan Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu. Maka itu harus sesuai. Ya. Nanti akan kelihatan Bapak Ibu sekolahnya di mana. Apakah tingkat di pesisir, apakah di pegunungan. Nah, kalau pegunungan maka konteks relevan dan konseptualnya itu berada sesuai di pegunungan Bapak Ibu. Kalau berada di pesisir, maka Bapak Ibu akan menggunakan sesuai dengan konteks di pesisirnya. Itu yang kita ambil, yang kita gunakan. Maka tempat peserta didik, konteks di waktu dan tempat peserta didik berada itu harus diperhatikan. Jangan asal pakai modul ajar. Ya, sama semua ya, sehingga konteksnya berbeda-beda. Yang kedua berkesinambungan, yang keempat berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik.
Jadi jangan anak tersebut diajarkan itu ada lintas fase ataupun tidak sesuai dengan tingkat anak itu dari dalam kelas Bapak Ibu. Nanti apa? Pasti dia akan terpotong. Kalau kita ceritakan kemarin masalah membaca, dia nggak selesai, maka sampai kapanpun kalau itu tidak berkesinambungan, dia tetap tidak akan mencapai fase membacanya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada? Ada Bapak Ibu? Oke. Ada? Saya stop ini ya. Ini konsepnya saja ya. Ada pertanyaan sebelum saya alih ke materi lain dulu. Jadi ini di sini sudah kelihatan modul ajar. Sekarang berarti Bapak Ibu pilih yang mana, modifikasi ataupun menggunakan modul ajar di awal, membuat awal. Ayo. Ada, silakan yang menyampaikannya. Selama ini bagaimana proses modul ajar? Nanti kan ada teknik-teknik khusus ya, nanti bagaimana kita modifikasi modul ajar tersebut. Silakan Bapak Ibu, kita sharing dulu sebelum saya lanjutkan materinya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait RPP dan modul ajar ini sambil Pak Kadir menyiapkan bahan. Satu lagi. Karena untuk apa namanya KB 9 ini ada 2 hari. Hari ini 9A dan besok 9B. Ada 2 RPP yang akan kita selesaikan dan 2 modul. Nah, jadi apa yang perlu ditanyakan sama Pak Kadir, silahkan ditanya terus. Jangan nanti udah kebingungan untuk pengisian. Untuk kelas Nahrasia nanti akan dikirimkan mungkin sama Pak Kadir terkait dengan LK-nya. Sedangkan Sultanah kalau nggak salah sudah. Gimana Pak Kadir, udah? Suaranya Pak Kadir. Ini kan ini masih modul ajar ya. Ya. Jadi kita lihat dulu komponen apa yang harus ada di RPP dan komponen apa yang harus ada di modul ajar. Jadi Bapak Ibu mungkin ada perbedaan RPP yang dulu dengan RPP yang sekarang. Jadi Bapak Ibu contoh-contoh RPP itu ada di buku pembelajaran dan asesmen yang punya Kemendikbud. Di situ di bawah di lampiran itu sudah banyak diberikan contoh-contoh RPP yang bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu sekarang kita lihat ini Bapak Ibu sudah pernah membuat modul ajar? Ini yang sudah melakukan kurikulum merdeka? Belum Silakan, Pak, Bapak Ibu. barusan tahun ini. Belum, Nah, Pak. gimana Belum silakan? pernah bikin Pak, karena barusan tahun ini kan Ya. diterapkan. Jadi kemarin belum sempat bikin udah PPG. Belum, Pak. Copy paste, Pak. Masih copy paste. Oke. Jadi berarti sekarang saya arahkan Bapak Ibu bagaimana memodifikasi modul ajar. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa akses nanti PMM-nya dapat diakses semua. Jadi Bapak Ibu di situ nanti silakan di-download modul ajar sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini saya lanjut, berarti saya pindah materinya dari yang umum tadi ke yang khusus ini Bapak Ibu. Oke, ada beberapa perbedaan komponen modul ajar dan RPP. Di sini komponen minimum yang Bapak Ibu harus terdapat di RPP adalah pertama tujuan pembelajaran. Bapak Ibu silakan pilih salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Ya, di tujuan pembelajaran Bapak Ibu kan sudah membuat kemarin tujuan pembelajarannya. Alurnya sudah ada juga. Jadi alur itu yang dibuat di RPP itu bisa per hari. Ya, bisa per hari. Silakan Bapak Ibu buat pilih salah satu ATP. Karena yang ada JP kan di ATP. Silakan Bapak pilih ATP salah satu ATP yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di ATP tersebut.
Ya. Yang kedua, di RPP harus membuat langkah-langkah ataupun kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya satu ataupun lebih pertemuan. Bisa satu pertemuan ataupun dua pertemuan, tergantung ATP yang Bapak Ibu tadi buat. Jika 2 JP, satu kali pertemuan ya dibuat satu kali pertemuan. Jika 4 JP, berarti dibuat 2 kali pertemuan. Itu serah Bapak Ibu. Yang kedua, ada asesmen pembelajaran. Bagaimana rencana asesmen untuk di awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Berarti ini 3 hal di sini harus ada di LPP jika Bapak Ibu memilih LPP. Yang kedua, ada komponen minimum dalam modul ajar. Ya, di sini tujuan yang minimum adalah tujuan pembelajaran, salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Sama kayak di FPP tadi, tujuan yang kita pilih, yang kita gunakan di modul ajar itu merupakan salah satu ATP yang ada di tujuan pembelajaran. Maka akan dipilih ATP tersebut. Yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran. Ya, bisa saja satu ataupun lebih pertemuan. Yang ketiga, ada rencana asesmen awal untuk pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Yang Bapak Ibu sudah buat di asesmen awal kemarin, ini dipakai di sini. Ya. Yang selanjutnya ada asesmen akhir yang sudah Bapak Ibu buat di pertemuan kemarin, di pertemuan hari Senin yang lalu, hari Senin kemarin silakan dipakai di sini. Ya. Yang kelima, media pembelajaran yang digunakan termasuk misalnya bahan bacaan yang digunakan, lembar kegiatan, video, tautan situs yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Ini apa? Ada media di sini. Media itu bisa materi, ada LKPD-nya, ataupun ada media lain, media untuk prakteknya harus dicantumkan di media pembelajaran. Jadi ada beberapa hal komponen umum yang harus digunakan oleh Bapak Ibu dalam membuat modul ajar ataupun FDP. Itu pilihan, itu minimum. Jadi bagaimana versi lengkap modul ajar? Versi lengkapnya, ya, identifikasi penulis modul ajar, kompetensi awal, profil pelajar Pancasilanya apa, sarana dan prasarana apa, target peserta didik apa, ya, model pembelajaran yang digunakan seperti apa, tujuan pembelajaran apa, asesmennya ini yang inti. Jadi ada informasi umum, ada informasi inti, tujuan pembelajaran apa, asesmen bagaimana, pemahaman bermakna bagaimana, pertanyaan pemantik seperti apa, kegiatan pembelajaran dan refleksi pendidik dan pendidik. Ya, di sini di komponen inti itu asesmen awal, asesmen akhir. Pemahaman bermakna, apa yang bermakna ataupun apa manfaat ya yang dapat Bapak Ibu tuangkan dalam pembelajaran berdasarkan materi Bapak Ibu yang ajarkan. Pertanyaan pemantik, bagaimana Bapak Ibu membuat pertanyaan pemantik menggali informasi anak yang sudah tentang materi tersebut. Bagaimana Bapak Ibu mengaitkan pemahaman anak Bapak Ibu di materi itu dengan materi sebelumnya, dengan pengalaman sebelumnya. Nah, kegiatan pembelajaran, langkah-langkah apa Bapak Ibu melakukan untuk mencapai TP yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Berdasarkan ATP tadi, untuk mencapai TP tersebut, ATP tertentu itu bagaimana dituangkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Itu instruksinya jelas. Ya, relevan, konseptual, sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan peserta didik. Refleksi peserta didik dan pendidik. Oke, sekarang cara refleksi. Dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan, apa Bapak yang diperoleh oleh pendidik, ya, oleh peserta didik, dan apa yang Bapak Ibu ajarkan, apakah sudah sesuai dengan instruksinya, sudah sesuai dengan TP-nya, itu yang diberikan refleksi di situ. Lampiran ada LKPD, silakan. Ada pengayaan dan remedia, ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik, ada glosarium dan daftar pustaka. Jadi apa di sini di Kemendikbud disebutkan struktur modul ajar yang kita bicarakan ini bukan struktur wajib yang semua harus dilampirkan dalam modul ajar. Ini apa? Ada misalnya nggak ada daftar pustaka, nggak ada glosarium, ya.
itu bukan struktur wajib. Guru diperbolehkan untuk memilih dan menyederhanakan beberapa komponen. Sebentar Pak Ibu. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi komponen-komponen yang dicantumkan modul ajar ini sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Oh, ternyata untuk materi ini saya nggak pakai LKPD, nggak perlu pengayaan, ataupun nggak perlu media, itu nggak boleh cantumkan. Ya. Tetapi komponen inti ya itu wajib. Ya. Silakan pakai yang minimum yang di belakangnya, silakan. Jadi bagaimana nanti Bapak Ibu menyepakati ini? Itu disepakati di sekolah Bapak Ibu menyepakati seperti apa? Mau pakai minimum ataupun mau pakai yang versi lengkap. Kenapa demikian? Pada saat Bapak Ibu nanti berbeda dengan teman-temannya, tidak disepakati di sekolah, pada saat datang pengawas, itu akan menjadi juga permasalahan versi Bapak Ibu. Maka itu sepakati sekolah. Kita modul ajar pakai mana? Oh, nah gini, sekolah saya nggak pakai modul ajar, pakai RPP. Boleh di kurikulum K3, di kurikulum Merdeka, RPP dan modul ajar ataupun modul ajar itu boleh dipilih salah satu. Silakan pakai RPP, boleh, berarti tidak perlu membuat modul ajar. Pakai modul ajar, tidak lagi nggak perlu membuat RPP. Jadi silakan dipilih. Itu siapa yang milih? Itu sekolah masing-masing Bapak Ibu. Berdasarkan komite sekolahnya, kepala sekolah, nanti dimusyawarahkan, nanti diambil keputusan. Ini apa? Tidak terjadi miskonsepsi nanti antara kepala sekolah, guru, dan pengawas. Jadi silakan pilih di sekolah Bapak Ibu. Oke. Jadi ini saya mengarahkan kepada bagaimana Bapak Ibu memodifikasi modul ajar. Yang pertama, Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan KP dan ATP. Bapak Ibu ambil di PMM itu, kebanyakan modul ajar itu masih menggunakan versi lama. Jadi silakan ditinjau kembali modul TP dan ATP. Ya. Berdasarkan tujuan Bapak Ibu yang sudah buat di kemarin. Menentukan teknik asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Silakan asesmen apa digunakan sesuai dengan TP tersebut. Menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksi kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, yang keempat, proses pembelajaran dan asesmen yang dipilih harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter terdidik secara holistik. Ya. Jadi apa? Jangan di kotak-kotak anaknya. Ya, yang di kotak-kotak asesmennya, pembelajarannya dan asesmennya. Tetapi harus sesuai, harus holistik. Ya. Yang kelima, pembelajaran yang dirancang harus sesuai dengan konteks. Nah, ini nanti modul ajar akan ada di sini. Nah, hasil rancangan Bapak Ibu sesuai konteks, ya. Sesuai konteks sekolah, ya, lingkungan budaya, dan capaian berbeda pada peserta didik. Apakah terdapat diferensiasi ataupun sama antara satu kelas Bapak Ibu? Itu akan dilihat di pembelajaran yang dirancang. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada masa depan berkelanjutan. Apa jangan Bapak Ibu belajar cuma pada materi yang kira-kira ataupun materi yang diberikan itu tidak bermanfaat pada anak nanti setelah dia selesai pada sekolah Bapak Ibu ataupun setelah selesai di materi Bapak Ibu, maka dia dapat terus digunakan materi tersebut pemahamannya sampai di akhir daripada fase Bapak Ibu ataupun dapat menunjang sekolah Bapak Ibu. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, apakah selaras rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Pertama, apakah sudah selaras? Nah,
Yang kedua, apakah asesmen sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Yang ketiga, apakah cocok dengan kondisi dan capaian peserta didik yang berbeda? Yang keempat, apakah sarana dan prasarana tersedia di lingkungan pendidikan Bapak Ibu? Tadi apa? Jangan merancang mulut ajar tinggi-tinggi. Ternyata misalnya butuh belajar website pakai internet. Ternyata Bapak Ibu di sekolah tidak tersedia internet yang bagus. Ya, Bapak Ibu pakai misalnya merancang pembelajaran, saya pembelajaran di kelas pakai multimedia. Ternyata Bapak Ibu ada di sekolah tidak mendukung, itu diusahakan ataupun diperhatikan sarananya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik satuan pendidikan? Ini Bapak Ibu yang menjadi analisisnya. Jadi, nanti Bapak Ibu akan di-compare kembali ini. Modul ajar di-compare kembali dengan analisis Bapak Ibu yang sudah buat. Untuk mengetahui salah satu karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi jangan asa-asa dibuat. Oke, ini saya lewatkan. Apa paradigma yang harus kita lakukan di penyusunan modul ajar? Yang pertama, penerapan pola berpikir bertumbuh. Grow mindset-nya bagaimana? Mindset-nya seperti apa? Jangan berpaku pada satu hal. Silakan include teknologi-teknologi ataupun manfaat-manfaat dari materi itu yang bisa dilakukan di anak. Ya. Yang kedua, terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang saling terkait. Itu prinsipnya. Ya. Paradigmanya. Ada apa? Jangan cuma satu menyangkut pada kompetensi pengetahuan saja, sedangkan sikap dan keterampilan tidak diperhatikan. Yang selanjutnya, sekolah diberi keleluasan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Maka Bapak Ibu silakan musyawarah di sekolah. Ini asesmen apa yang kita gunakan? Apakah wawancara, apakah tulis, apakah observasi, silakan Bapak Ibu. Untuk SMK kita tidak perlu, ya. Keluasan dan keluasan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana materi di situ, bagaimana keluasannya, bagaimana kedalamannya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Itu silakan Bapak Ibu perhatikan dalam membuat pembelajaran ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Mungkin saya Pak Kadir. Silakan. Siapa duluan ini? Pak Suhermanto duluan. Silakan Pak Herman. Izin bertanya Pak Kadir langsung tadi tentang alur pembelajaran atau untuk pembuatan modul ajar yang belum kami pahami khususnya untuk di profil pelajar Pancasila itu Pak Kadir. Apakah di situ yang kita ambil itu dari kemampuan anak ataupun yang seperti apa atau kearifan lokalnya gitu untuk profil pelajar Pancasilanya? Terima kasih Pak. Bapak Ibu, dimensi profil Pancasila itu kan ada 6. Ada berketuhanan yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, ada berkebenekaan, ya, ada kritis, berkebenekaan global dia, ada kritis, ada kreatif, ada pokoknya Bapak Ibu. Jadi situ di mandiri tadi, itu berbeda dengan P5-nya. Nah, P5 ada tema-tema tertentu. Sekarang kita ingin sasarkan dia di situ, di mana dipakai. Ataupun bentar, untuk P5 Pak Ibu ya. Saya cari dulu, ini dulu. Bentar. Sebentar Pak Ibu. Saya lanjut ini dulu. Tampilkan P5 dulu biar jelas nanti Pak Ibu. P5.
Oke, sebentar Pak Ibu, saya cari P5 dulu biar nanti tidak lagi permasalahan pada saat membuat pembelajarannya. Oke, Bapak Ibu, saya screen ya. Jadi yang perlu diperhatikan ada perbedaan antara P5 ini yang sudah tidak kemarin ada dengan project P5 dengan yang dicantumkan di mulut pelajar. Ada apa? Ada ini yang ada beriman, bertakwa, Tuhan yang Maha Esa dan Makhluk mulia. Komunikasi global, bergotong royong, kreatif, kritis dan mandiri. Di sini Bapak Ibu mana yang dipakai? Ya, dalam modul Bapak Ibu materi itu cocok menggunakan mana? Oh, saya agak beriman dan bertakwa. Silakan. Saya beriman bertakwa apa? Bisa digunakan iman mandiri ataupun kreatif. Apakah harus semua? Tidak tentu, sesuai dengan materi Bapak Ibu yang akan ajarkan di ataupun TP yang ada di Bapak Ibu. Nah, cocok mana? Misalnya pai, saya lebih cocok beriman berdoa saya. Silakan. Oh, ternyata ada keberagaman, berarti berkebenekaan global di sini yang dipakai. Itu dari dimensi dari profil Pancasilanya. Jadi berbeda dengan P5. Kalau P5 itu proyek di luar pembelajaran ini itu co-curricular, sedangkan kita di sini modul itu intrakurikuler. Nanti ada juga nanti pembuatan modul P5 berbeda. Nah, di tema P5 itu nanti disebutkan sendiri di modul P5-nya. Kita di sinilah modul pembelajaran. Maka dimensi profil belajar Pancasilanya dilihat berdasarkan 6 dimensi ini. Mana yang akan dipakai sesuai dengan materi Bapak Ibu di sekolah. Ya, itu Pak Suherman ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kebetulan kan saya memakai misalkan di sini kan Quran surah Atin Pak ya. Berarti bisa dipakai dengan anak memiliki kemampuan nanti profilnya mandiri, mungkin bernalar kritis gitu ya Pak ya. Bisa Ya, seperti itu. boleh. Maka di materi kira-kira itu mana yang bisa dikembangkan profil Pancasilanya. Oh iya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Herman. Ada lagi? Silakan Bu Hana tadi. Masih berkaitan dengan Pak Suherman, Pak. Iya. Untuk P5, saya kan kemarin mengambil tema tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, CP-nya. Nah, nanti kalau misalnya nih di P5 saya bikin tentang membuat kaligrafi montase gitu, bisa nggak Pak kira-kira Pak? Itu masuknya ke mandiri dan kritis apa bukan? P5-nya. Ini di modul kita tidak menceritakan profil P5-nya. P5-nya, tapi kita berbicara tentang profil pelajar Pancasila. Kalau P5 itu proyek penguatan profil Pancasila terpisah. Tapi di sini diambillah profil Pancasila. Yang 6 ini dipilih salah satu, diinclude ke modul Bapak Ibu. Jadi dia tidak proyek, tetapi di materi Bapak Ibu itu bisa nggak mengembangkan ataupun di TP Bapak Ibu mana kira-kira bisa dikembangkan profil Pancasila ini. Jadi tidak pilih tema Bapak Ibu, nggak pilih tema saya pakai tema ini tidak. Kenapa? Nanti tema itu dipakai di P5. Sekarang yang dipakai di Bapak Ibu yang 6 ini berapa mana yang mau dipakai, menikah, bergotong royongkah, kreatif, kritis. Itu yang akan dicantumkan di modul Bapak Ibu. Itu Bu Hana. Jadi bukan tema saya mengambil tema ini khusus ya, itu nanti di modul P5-nya. Pak Kadir, mohon maaf sebelum jauh untuk modul profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin itu nanti masuk ke LK 10. Jadi ada pembahasan khusus. Jadi yang hari ini kita fokus untuk yang RPP dan modul ajarnya. Jadi dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih.
Oke, itu sesuai arahan Bu Rami ya. Ini apa? Itu berbeda yang dipahami Bapak Ibu. Nah, di P5 dan profil pelajar Pancasila berbeda. Ini yang dipakai di pembelajaran, sedangkan yang P5 dipakai di luar nanti. Itu ada teknik khusus sendiri nanti ya dikembangkannya. Itu Bu Wahana. Ya Pak, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Maaf Pak, bertanya. Silakan Bu. Jadi untuk profil pelajar Pancasila ini tidak semua 6 elemen itu kita ambil ya Pak, disesuaikan dengan tema ya. Iya Bu, kadang-kadang misalnya bergotong royong, Bapak Ibu tidak ada dicari di situ mungkin profil Pancasilanya bergotong royong. Oh, jadi nggak usah tulis. Jadi apa? Itu nanti di akhir pembelajaran dia di kelas 6 di kelas 12 nanti semua itu ada profilnya. Misalnya benda kritis Bapak Ibu tidak pakai kritis Bapak Ibu. Nanti ada orang matematika pakai kritis ya silakan. Jadi nggak perlu dipaksakan, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ngajar. Apa kira-kira ini saya dapat menggunakan profil pelajar Pancasila yang mana? Oh, jangan dipaksakan harus 6 harus saya pakai, tidak Bapak Ibu. Oh, hari ini saya menggunakan profil Pancasilanya berpikir kritis. Berarti pembelajaran itu diarahkan ya bagaimana ada timbul berpikir kritis di situ. Oh, saya gotong royong. Berarti kalau gotong royong saya akan mengarahkan anak bagaimana dia ada muncul sikap gotong royongnya. Oh, saya berkomunikasi global. Oh, di situ berarti bagaimana nampak kenapa Bapak Ibu mau menggunakan komunikasi global? Ternyata di kelas saya ada perbedaan suku, agama dan lainnya. Jadi Bapak Ibu arahkan situ muncul nggak berkomunikasi global di situ yang bisa yang digunakan. Jadi tidak semua harus 6 dicantumkan dalam modul belajar Bapak Ibu disesuaikan dengan karakteristik materi ataupun yang mungkin dikembangkan di Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ada lagi? Fitriani Pak, tanya Pak. Siapa Bu? Saya diangkat tangan Bu biar muncul namanya. Bu Aisyah silakan Bu Aisyah. Oh iya betul Pak. Kan ada 5 ya itu profil Pancasilanya itu. 6 Bu. Oh iya 6. Maksud saya apakah semuanya itu harus ada di dalam sepanjang modul yang akan kita ajarkan itu. Kayaknya misalkan begini kan Pak ya. Kayak berpikir kritis itu sepertinya akan sulit kalau ada di pelajaran pendidikan agama Islam kan. Contoh mungkin anak-anak suruh berpikir kritis tentang Al-Quran, mengkritisi cara sholat, cara wudhu gitu kan. Maksud saya kemungkinan besar berpikir kritis itu kayaknya akan sulit ada gitu. Jadi paling ada yang lain aja yang bisa masuk. Kalau yang berpikir kritisnya mungkin nggak ada gitu. Kalau tidak ada, apakah modul ajarnya bermasalah atau tidak? Ya, terima kasih Bu Aisyah. Jadi sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, tidak mesti semuanya ada di dalam satu modul ajar. Ternyata modul ajar pertama Bapak Ibu ini nggak mungkin kritis ya pakai bertakwa pada Tuhan Maha Esa. Ternyata modul kedua ATP-nya lebih pada kritis, menginterpretasi misalnya, ya menginterpretasi nilai-nilai keberagaman misalnya. Bapak Ibu kan bisa berpikir kritis di situ. Ya. Bagaimana menginterpretasi itu kan bisa, maka dalam menentukan profil pelajar Pancasila itu ya dilihat ini sesuai nggak dengan materi saya, cocok nggak? Jika cocok sekali dipakai. Kenapa? Nanti juga Bapak Ibu akan mengarahkan sesuai dengan profil itu yang mau dikembangkan P3 profil Pancasilanya. Jadi tidak mesti harus semua di satu pembelajaran. Oh, saya harus ada 6 nggak mesti. Itu Bu Aisyah. Jadi sesuaikan saja. Oh, ini nggak ketemu ternyata di materi kelas 1. Nanti kan kelas 3, kelas 4 ketemu lagi dengan PAI. Mungkin di materi kelas 4 itu ada cocok untuk berpikir kritis. Ya, di situ dipakai. Itu Bu.
Andai Ya, kan Bu ini Esi. tidak ada Pak dalam nggak, kayaknya ketemu ini kayaknya nggak cocok, ini nggak cocok. Misalkan dalam 3 fase kalau SD kan, kalau 3 fase itu nggak ada sama sekali yang bisa dipakai, nggak apa-apa kan, itu artinya modulnya tidak jadi masalah. Kayaknya berpikir kritis saja Pak, maksud saya. Kalau yang lainnya bisa, sepertinya, sepertinya. Bisa, banyak Bu. Ini contoh saya bawa kasus Bu. Nah, ini anak kan salat. Contoh anak salat ya. Pada anak salat, salah satu salat itu kenapa wudhu itu bukan misalnya kenapa wudhu itu tidak diwajibkan ya bagi salat. Saya bagi kritis, anak menganalisis sedangkan wudhu itu salat. Kenapa tidak disebut wajib salat, rukun pada salat? Bisa berpikir kritis, anak kan menganalisis ya. Berpikir kritis itu kan menganalisis fakta-fakta yang ada. Pada saat anak menentukan jadwal salat, kenapa jadwal salat itu berbeda-beda? Ya, pukul segini, pukul sekian, berpindah kemari, pindah kemari. Kemana lihatnya? Ternyata dianalisis kemana? Ke matahari, posisi matahari. Jika posisi matahari itu tidak sesuai, apakah salat itu, waktu saat itu sampai sah dilaksanakan? Itu kan berpikir kita sampai menganalisis fakta-fakta yang sudah ada, sesuaikan dengan konteks-konteks yang ada. Bisa Bu, maka tinggal kita bagaimana mengarahkannya. Jadi proses itu dilihat pada materi apa yang cocok. Jangan membaca Quran, kita suruh mengkritisi, berpikir kritis pada membaca Quran. Nggak mungkin. Ya, ini nggak cocok berarti baca Quran pakai, berarti kalau baca Al-Quran surah apa, itu cocoknya pakai bertakwaan, bertakwa dalam bahasa, ataupun baca Al-Quran ayat keberagaman, baik cocoknya kepada berkemerdekaan global. Itu Bapak Ibu, maka lihat materinya cocoknya kemana. Ya, maka semua bisa dibawa. Misalnya saya tidak apa istilahnya, pada baca Quran kalau bawa kritis ya silakan. Nanti kan setelah dia baca Quran, dia kan ada memahami isi bacaan tersebut. Bagaimana anak mengaitkan ke isi bacaan tersebut dalam kehidupannya. Contoh-contoh kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan. Contoh, ada orang-orang di luar Islam ingin mengubah ayat ini tentang makna ini. Kenapa? Kita anak banyak pikir kritis. Ada apa di ayat tersebut? Apa isi ayat tersebut sehingga orang-orang di luar Islam ingin mengubah itu? Kita berpikir kritis Bapak Ibu. Ada apa? Anak itu perlu mengumpulkan informasi yang banyak, menganalisis informasi itu, menghubungkan kaitannya, sehingga mengambil sebuah kesimpulan. Itu berpikir kritis. Maka dilihat kompetensi mana dari materi apa yang akan cocok digunakan profil Pancasila yang mana. Itu Bu Aisyah. Jadi ada apa? Itu kita yang menentukan. Jadi saya apa? Itu juga akan melihat, jangan dari pertama sampai akhir cuma profil itu saja yang gunakannya. Itu tidak bagus. Berarti di sekolah Bapak Ibu ada profil Pancasila di mata pelajaran PAI yang tidak diberikan ataupun tidak dikembangkan. Sekolah yang rajin ya, biar jadi anak soleha dan pintar. Enggak kedengeran Bu Esi, terlalu jauh suaranya. Nah Bu Esi? Iya Pak, paham Pak. Ya Bu? Gimana Bu Esi? Sudah? Iya Pak. Ya maksud saya tadi tuh ya sebenarnya kan cuman bedanya, maksud saya begini Pak. Kalau SD itu kan masih dasar gitu Pak. Mereka tuh baru mau mengenal sholat, baru mau mengenal wudhu. Jadi kalau mereka mengkritisi itu kan kayaknya belum bisa sampai ke situ Pak. Menurut saya gitu kan. Kayak fase A, fase B, mungkinlah kalau di fase C. Tapi fase C itu ya mereka kan bertahap kan, kayak mulai dari bersuci kan ada di fase A, kemudian di fase B kan ada mulai sholatnya,
fase C baru zakat dan sebagainya. Jadi dasar-dasar fikih mereka itu diajarkan di kelas di SD, usia jenjang SD. Jadi kayaknya menurut saya loh Pak ya, menurut saya yang penggunaan kritis itu akan sulit dilakukan, akan sulit masuk di di modul ajar SD. Kalau mungkin di SMP bisa jadi atau di SMA. Kalau yang lainnya saya rasa bisa Pak. Nggak kayak gini, kita nih kan awal yang mau kita ajarkan ke anak-anak tuh sholatnya dulu gitu. Nantilah dulu dia belajar gerakan sholat. Bacaan sholat itu kan menghabiskan waktu yang lama gitu kan Pak. Mengajarkan waktu. Jadi kalau kita mau menanamkan yang pikir kritis itu kayaknya butuh kayaknya terlalu ketinggian gitu Pak. Terlalu idealis, terlalu nggak realistis kalau menurut saya. Menurut saya lupa ya. Maaf maksud saya itu secara yang saya pikirkan, karena saya ini paham anak murid saya ini rata-rata mereka saja karena kondisi orang tua mereka ini kelas menengah ke bawah. Jadi orang tua mereka ini paling di antara 100 murid itu yang orang tuanya berpendidikan itu paling 1, 2 atau paling banyak 10 orang. Dan mereka ini bekerja di non formal, jadi orang tua berangkat pagi pulang sudah sore, anak nggak diurus, nggak ngaji di rumah, mengenal huruf saja mereka nggak bisa. Jadi kayaknya penggunaan kritis ini akan sulit diterapkan di tempat saya gitu, menurut saya Pak. Oke, baik Bu Aisy. Jadi tadi kan ada kriterianya Bu, kita melihat sesuai perkembangan peserta didik, sosialnya, lingkungannya, dan karakteristik sekolah. Jadi mungkin di Bapak Ibu nggak mesti level berpikir kritis itu harus tinggi dulu untuk kelas 1. Yang cukup satu pertanyaan saja dia bisa menjawab, bagaimana? Nah, boleh juga nggak mesti. Jadi ada apa? Tergantung Bapak Ibu di sekolah nanti. Jangan sampai yang mau saya tekankan ini, jangan sampai kelas 6 tidak ada pun satupun di modul ajar itu yang menekankan pada berpikir kritis. Oh, tidak pakai kelas 1 ya pakai kelas 3, nggak kelas 3 pakai kelas 5. Nah, di mana saja boleh ketemu. Yang penting anak itu ada. Oh, jangan sampai misalnya sekolah Bapak Ibu di Medika pun nggak pakai, misalnya di IPAS pun nggak pakai, itu nggak boleh Bapak Ibu. Ada apa? Ada dimensi Pancasila itu yang tidak berhasil di Bapak Ibu tingkat SD. Itu. Adapun kita boleh kita share Bapak Ibu. Kita dengar dari, silakan Bu. Jadi kalau ini nanti kan kita LK kita ini kan ada nanti kan dimasukkan profil Pancasilanya ini. Maksud saya kan ada 2 kan, berarti kita bikin ini karena buat PPL 1 dan PPL 2. Artinya kalau tidak dimasukkan tidak apa-apa kan Pak, maksud saya. Tidak dimasukkan yang berpikir kritis ini tidak apa-apa kan? Apa akan bermasalah? Itu yang saya maksudkan, nanti takutnya karena ini harus dimasukkan, ini nanti kriteria penilaian kami jadi berkurang karena tidak dimasukkan yang kritis ini. Jadi Bapak Ibu, itu kan ada 6 definisi Pancasila. Jadi pilih sesuai dengan karakteristik materi Bapak Ibu. Ini cocok apa di materi Bapak Ibu itu pakai. Silakan dipakai, itu jangan dipaksakan. Oh, ini saya harus kritis, mengenal huruf hijaiyah misalnya, kayak mana mau kritis di situ. Ya itu harus dipakai Bu, harus sesuai dengan karakteristik materi juga, kebutuhan juga, pendidik, jangan dipaksakan. Oh, saya nggak ada pikir kritis, ini nggak mungkin pikir kritis di sini, tapi cantumkan, nanti akan menjadi masalah juga Bapak Ibu. Perasaan membuat alur tujuan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran, nggak asesmen nanti masalah juga. Jadi itu diperhatikan. Pak, menyambung dari Bu Aisy tadi, untuk berpikir kritis itu bisa dengan ini enggak, maksudnya dengan satu pertanyaan itu berupa HOTS gitu. Jadi itu merasa anak untuk berpikir kritis, begitu. Misalnya kalau di materi tentang wudhu, diberikan soal tentang HOTS, di antara gerakan-gerakan ini mana yang termasuk ke dalam gerakan rukun gitu, rukun wudhu. Nah itu kan sudah termasuk ke dalam berpikir kritis ya Pak? Gimana Pak menurut Bapak? Itu sudah termasuk berpikir kritis atau sudah bisa dimasukkan apa belum? Jadi berpikir kritis Bapak Ibu nggak mesti selalu berpikir harus saya berikan soal, tidak. Melalui pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi itu yang Bapak Ibu tanyakan di kelas ya pada saat pembelajaran juga bisa dikatakan bahwa dia anak sudah berpikir kritis. Jadi kan kita kembangkan juga di sini pikir kritisnya.
Nah, dikembangkan. Pada saat pembelajaran kita kembangkan. Pada saat asesmen juga kita asesmenkan. Ya, istilah apa? Jangan pada saat pembelajaran kita tidak mengembangkannya, tetapi pada saat asesmen kita meminta. Itu nggak adil namanya Bapak Ibu. Jadi yang perlu dipahami dimensi berpikir kritis itu nggak mesti selalu harus ada. Saya buat soal ini harus dijawab anak. Bisa saja nanti pada saat kan banyak teknik asesmen di sini. Apakah melalui observasi langsung ataupun wawancara. Mulai diskusi juga boleh, silakan ya asesmen di diskusinya. Anak mampu nggak menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Di situ bagaimana proses menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan. Oh, dia berarti pertanyaan tadi berpikir kritis. Siapa saja yang mampu menjawabnya? Berarti itu anak-anak yang sudah muncul berpikir kritisnya. Itu Bapak Ibu. Jadi kan nggak mesti, kita kan terpaku dengan hukum lama. Kenapa? Karena semua asesmen itu soal. Soal. Nah, tapi tidak seperti itu. Kita banyak teknik untuk asesmennya. Dan proses pembelajaran juga. Kenapa perlu ada pertanyaan pemantik tadi, ada pertanyaan apa? Dia kan ingin melihat menghubungkan ke sebelumnya untuk mengkonstruksi sebuah pengetahuannya. Sehingga apa? Kan dia analisis di situ kan bisa dimunculkan pertanyaan yang cocok dia tentang berpikir kritisnya. Maka kembali ke konsep awal tadi, tidak dipaksakan pada semua materi. Lihat karakteristiknya, perlu nggak ini, bisa nggak kita kembangkan berpikir kritis. Nah, jangan sampai kita suruh mengkritisi. Berbeda mengkritisi dengan berpikir kritis. Ya, ini berpikir kritis. Nah, kita melihat proses perkembangannya, berpikirnya berdasarkan fakta-fakta, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan, mampu nggak dia hubungkannya. Oke, itu Bu Sultan, Bu Wahanaya. Silakan Pak Zakidin. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama, inilah yang terjadi, miskonsepsi yang terjadi di kalangan guru Pak. Yang pertama, seakan-akan P5 itu masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seakan-akan kalau ada P5, PAI harus ngajar dengan nuansa-nuansa P5. Padahal yang diinginkan hanya dimensi profil pelajar Pancasilanya saja. Misalnya berpikir kritis, gotong royong, berkebenekaan global, dan sebagainya. Artinya keenam dimensi tadi, Pak, kalau Pak Kadir jelaskan, kan tidak mesti muncul semuanya. Bisa saja dalam satu materi hanya 2 profil Pancasilanya yang muncul. Misalnya berketuhanan, atau karena kegiatannya ada kegiatan diskusi diskusi dan kerja kelompok, ada gotong royong dan sebagainya. Betul Pak, seperti itu Pak ya? Betul Pak, betul. Ya. Nah, artinya kan kita nggak usah diributkan lagi tentang 6 profil Pancasila apakah harus muncul semua dan tidaknya Pak. Nanti format RPP-nya yang utuhnya nanti seperti apa nanti nggak tersampaikan Pak. Kira-kira seperti itu aja kalau dari kami Pak itu. Oke, terima kasih Pak Tegrin. Iya betul seperti Pak Tegrin bilang. Dia apa? Harus dibedakan dulu itu project dan profil Pancasilanya. Itu Bu. Jadi sudah jelas saya, Ibu Ili silakan, Bu Ili. Ya Pak, mau tanya. Berarti hari ini itu untuk LK9 kita membuat RPP terus modul ajar PPL1 sama modul ajar PPL2 ya Pak? LK-nya sudah Bapak Ibu dapat? Belum? Belum, maksudnya tugasnya buat 3 itu. Oh, nanti Bu, setelah selesai hari ini akan saya bawa ke ini ya, ke LK-nya. Ya. Oh iya Pak. Ya. Oke, kita lihat materi sedikit lagi Pak Ibu. Jadi prinsip-prinsip yang harus ada. Oke. Oke, saya share lagi Bapak Ibu. Tadi modul ajar. Jadi kenapa di sini lebih ditekankan pada modul ajar? Karena Bapak Ibu selama proses pembelajaran nanti banyak diharapkan itu menggunakan modul ajar. Jadi RPP kenapa nggak dikembangkan RPP? Karena aspek yang ada di RPP tadi sudah tercantum semua di modul ajar. Kenapa RPP tidak difokus dibahasnya? Oke, ini kita lanjutkan lagi materinya.
Apa yang ada di asesmen awal tadi di modul ajar? Jadi di modul ajar asesmennya itu adalah ada asesmen dalam perencanaan pembelajaran, yaitu di modul ajar ataupun ajar pertama ada asesmen formatif, sumatif, ya. Ada asesmen di formatif itu menggunakan asesmen awal, salah satu tadi asesmen awal anak, ataupun bisa juga formatif seperti kemarin dilaksanakan di dekat pembelajaran untuk melihat proses keterlaksanaan pembelajarannya. Ada sumatif, ini sumatif yang di akhir yang berisi berapa TP-TP nanti. Jika RPP Bapak Ibu memuat beberapa TP, di akhir nanti dilakukan sumatif untuk melihat TP mana yang sudah tercapai ataupun yang belum tercapai, ataupun sebagaimana proses pencapaiannya nanti sesuai dengan deskripsi kriteria yang sudah Bapak Ibu buat sebelum jadi kemarin. Jadi ada 2 asesmen di sini. Yang selanjutnya asesmen awal pada modul ajar itu dapat dilakukan mengidentifikasi kebutuhan pendidik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian pendidik. Jadi akan kelihatan nanti Bapak Ibu, di proses pembelajaran Bapak Ibu akan kelihatan tahap-tahapnya. Ya, akan kelihatan jelas seperti apa model hasil asesmen awal itu digunakan dalam perancangan pembelajarannya. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya di awal tahun pembelajaran, pada awal semester, sebelum menulis satu lingkup materi, mendapat berupa satu atau beberapa TP, ya, ataupun sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, itu pilihan kapan melaksanakan asesmen awal. Dengan demikian, asesmen awal pendidik tidak perlu lakukan setiap mengawali tatap muka. Jadi jangan dipikirkan, oh ini saya harus mulai pembelajaran harus melakukan asesmen awal dulu, tidak. Jadi bisa TP, bisa di awal pembelajaran ataupun sebelum menyusun modul ajar. Asesmen awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik. Nah, ini konsepnya diharapkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian jika pendidik ataupun satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembangnya. Jadi silakan. Maka ini konsepnya sama, tidak memberatkan pendidik. Jadi itulah asesmennya. Jadi bagaimana jika cuma dibedakan sampai ke kognitif saja, ya silakan. Non kognitif tidak dilaksanakan, ya boleh. Itu tergantung Bapak Ibu di sekolah bagaimana. Oke, saya lanjutkan. Apa yang perlu diperhatikan di pengembangan media dan belajar? Bahan ajar dan media pembelajaran bersifat variatif. Bisa berupa bahan ajar cetak ataupun bahan belajar non cetak, menggunakan media yang beragam namun mudah diaplikasikan. Itu salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Yang kedua, sesuaikan buku bahan ajar juga media yang disediakan dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi buku yang akan dipakai disesuaikan dengan ATP. Jangan buku yang dipakai itu berbeda. Buku yang dipakai berbeda, sedangkan ATP berbeda. Jadi apa? Bapak Ibu masih menggunakan berpaku pada buku, bukan pada ATP. Itu diperhatikan. Yang selanjutnya, kembangkan bahan ajar dan media pembelajaran untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Itu juga Bapak Ibu, bagaimana bahan ajar itu disediakan yang bermakna dan bervariatif. Buku yang disediakan pemerintah, ini sering ada sekolah sudah belanja buku, bagaimana? Ya, di sini buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambah bahan ajar lain yang relevan. Jadi silakan Bapak Ibu cari, ternyata ada video bagus ini di YouTube tentang pembelajaran PAI tentang tertentu. Ya, silakan dipakai buku tersebut ataupun bahan video tersebut untuk digunakan di kelas. Ya. Oh, ini mengajar membaca Al-Quran. Oh, ada teknik di video bagus ini. Nah, silakan pakai itu.
menurut Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Oh, ini ada LKPD bagus. Nah, sekarang dipakai. Jadi apa? Buku yang disediakan mereka itu bukan hanya salah satu alternatif yang boleh yang dapat digunakan di pembelajaran dan boleh menggunakan yang lain. Oke, KKTP sudah ini ya. Ini sudah kita laksanakan. Oke, Bapak Ibu, kalau mau modifikasi, ini Bu Rami, masih ada Bu Rami di sini. Saya ada pertanyaan Bu Rami dulu. Gimana? Jadi ini buat dari awal ataupun memodifikasi Bu Rami? Kalau kita lihat dari LK9A, itu kan buat dari awal ya Pak Kadir ya? Iya. Tapi kalau kita modifikasi, nanti apakah sinkron dengan waktu PPL-nya? Gimana? Hasil modifikasi itu ditulis ke LK, Bu Rami. Gimana, Bu? Boleh, saya ini karena kan kurikulum merdeka. Ya boleh aja, Pak Kadir. Hasil modifikasi itu Bapak Ibu tuliskan sesuai format LK. Ya, boleh Pak. Boleh. Nanti disepakati aja, jadi supaya Bapak Ibu mahasiswanya paham apa yang dimaksud dengan modifikasinya. Jangan nanti keluar dari alur juga kan? Semuanya karena udah ada format atau dibilang modifikasi, jadinya ini udah salah-salah kan disuruh modifikasi Bu, bilang gitu. Boleh aja. Oke, terima kasih Bu Rami. Oke, Bapak Ibu pasti sudah ada email PMM semua, email yang bisa masuk ke PMM. Silakan di situ Bapak Ibu pilih salah satu modul ajar. Ya. Jadi yang penting Bapak Ibu ini diperkenalkan untuk membuat modifikasi modul lain dengan memilih komponen-komponen yang dianggap penting dan memudahkan sekaligus membantu membuat rancangan yang sederhana, namun mudah diimplementasikan di kelas. Di prinsip mudah implementasi itu harus diperhatikan. Komponen wajib dalam modul ajar adalah tujuan, pembelajaran, asesmen awal, akhir, desain metodika, dan media pembelajaran yang digunakan. Itu harus kelihatan nanti di modul ajar. Oke. Saya rasa materi yang sudah habis untuk hari ini. Besok kita lanjut lagi materinya tentang muncul di modul ajar lagi bagaimana melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi. Oke, Bapak Ibu, di sini apakah sudah masuk ke PMM semua? Ada yang belum pernah akses PMM? Sudah, Pak. Itu Bapak Ibu pernah mencari modul ajar? Sudah, Pak. Oke, contoh. Saya sudah pernah buat tapi nggak dimodifikasi kemarin itu, Pak, karena baru belajar kan, soalnya di sekolah itu baru tahun ajaran ini menggunakan kurikulum merdeka. Saya sudah ngeprint dari IPM itu satu modul ajar baru kemarin itu, karena baru 1 bulan lebih kita udah masuk ke PPG, jadi nggak dilanjutkan lagi. Oke, baik Bu, nanti dilanjutkan lagi Bu. Oke, ini saya share dulu. LK yang harus dikerjakan hari ini. Ini Bapak Ibu mohon ikuti sesuai formatnya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi-kurangi. Ini LK yang sebelumnya itu tidak perlu tapi dicantumkan. Oke, Bapak Ibu ada sudah pendidikan, rencana pelaksanaan IPP-nya, ada ini sama indikator tujuan pembelajaran apa, indikator pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Indikator ini sebentar Pak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di sini ada indikator juga indikator pembelajaran. Ini kan masih menggunakan EPP lama ini.
ada indikator tujuan pembelajaran. Nah, padahal di kurikulum K3 Merdeka tidak disebutkan lagi indikator tujuan pembelajaran. Maka di sini apa ditulisnya? Ya, indikator nanti yang akan diasesmen. Nah, indikator yang akan diasesmen ditulis di sini. Apa? Kriteria, kemarin sudah ada di KKTP-nya. Kriteria untuk mencapai tujuan pembelajaran ini ditulis di kemari. K8B. Ya. Kriteria. Di selanjutnya ada pendahuluan sama di siapa kegiatan inti apa, penutup apa, itu Bapak Ibu itu sendiri, itu sudah biasa. Berarti ini RPP ya Pak, bukan modul aja. Itu RPP dulu Bu, baru 9B modul ajar. Ya. Jadi modul ajar Bapak Ibu, modul ajar ini informasi umum dah. Profil pelajar Pancasila ini nggak ada Bapak Ibu profil pelajar Pancasila pada alamin, ya karena Bapak Ibu fokus ini format ini jangan diubah, nanti takutnya perasaan Bapak Ibu nanti direview oleh yang bukan dari Kemendikbud, direview oleh orang Kemenak diminta pada alamin ini, jadi format yang diubah, yang diisi di sini. Yang diisi adalah berarti profil pelajar Pancasila saja. Ya kenapa Rahmat Alamin tidak? Karena saya mengajar di Kemendikbud, itulah alasan Bapak Ibu pada saat direview oleh orang bukan Kemenak, oleh orang Kemenak. Jadi kan di Rahmat Alamin itu kan dipakai di madrasah. Kenapa Bapak Ibu tidak menyantumkan? Padahal Pak itu bagian dari madrasah. Karena di kurikulum Bapak Ibu pakai kurikulum Merdeka, KUSP punya Kemendikbud, tidak menggunakan punya IKM madrasah. Itu Bapak Ibu. Jadi disesuaikan sekolah Bapak Ibu. Sarana kompetensi inti. Nah, ini ada lagi kompetensi inti Bapak Ibu. Ya, kompetensi nggak ada. Ini LK-nya masih mengacu pada lama kayak. Kompetensi kan nggak dipakai, langsung TP saja, KKTP. Tapi format ini jangan dibuang, biarin aja saja di sini. Tapi di Bapak Ibu diisi TP Bapak Ibu masing-masing. Oke, ada keterjadian pembelajaran, ya. Ada pemahaman bermakna, ya. Ada pertanyaan pemantik yang harus diisi Bapak Ibu. Oke. Ada kegiatan pembelajaran 10 menit, 20 menit apa dan seterusnya penutup. Ada asesmen, ada pengayaan, ada glosarium, ada daftar pustaka, ya. Itu 9B. Modul aja format lengkap. Tapi di situ tidak ketemu tadi materi, padahal materi itu perlu, ya. Di sini bentar Bapak Ibu. Seharusnya di sini ada materi karena syaratnya harus ada media. Oke, sebentar. Gua lagi Pak Ibu. Kita lihat versi lengkapnya. Versi lengkapnya adalah ada profil sama, target tadi apa, sana prasarana, KTP-nya apa, tinggal di copy paste yang sudah dibuat, pemahaman bermakna, ya, pemantik, sama giliran inti, alokasi waktu, refleksi, ya, refleksi guru. Oke, kegiatan refleksi sama tadi. Ada itu di bagian bawah Pak, banyak lampiran. Nah, itu lampiran. Ini materi, ya. Nanti Nomor 1 sampai nomor berapa tuh? Ke bawah ada lagi Pak. Coba Bapak. Ada lagi. Ada materi. 1 materi. Nah, Contoh itu kan. Lembar kelompok. Oh ya, ini versi lengkapnya. Itu lampirannya nanti. Oke. Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan lihat di PMM, buka masing-masing PMM ya. Tetapi Bapak Ibu jangan copy paste. Kalau copy paste, saya akan mengecek kembali ke yang sebelumnya. Jika memang tidak sesuai dengan Bapak Ibu analisis tentang karakteristik sekolah Bapak Ibu di perencanaan pembelajarannya dan tidak sesuai apa yang digunakan di TP-nya dengan yang digunakan pada asesmen, itu tetap saya akan revisi.
Walaupun materi yang Bapak Ibu yang kerjakan kemarin belum saya periksa semuanya, ada yang masih terkendala. Oke, itu tentang modul tentang LK-nya. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Ini sudah Ibu. Izin Pak. Ya, silakan Pak Didit. Yang ingin kami tanyakan Pak Kadir, Iya, ini kan kalau di LK ini kan ada versi 7 komponen, ada iya, versi lengkap Pak. iya. Yang mau dikerjakan ini versi lengkapkah atau versi 7 komponen Pak? Kalau saya ikuti yang sesuai dengan di format itu LK-nya. Ya, berarti ada harus dibuat sama-samanya. Jadi pada versi lengkap nanti tambah aja materi. Pada versi di komponen itu yang sudah dibuat di komponen nanti dikopi aja ke versi yang bawahnya. Yang tidak ada di versi lengkap ditambahkan. Artinya dua-duanya harus dikerjakan Pak ya. Karena kan sesuai Oke, formatnya. Kalau pribadi saya lebih memilih sederhana Bapak Ibu. Karena kan itu sesuai di sekolah. Tapi karena format diberikan LKS itu ya dua-dua harus dikerjakan. Oke, siap. Makasih Pak Kadir. Bentar Pak, mungkin saya nambahin Pak Zaki tadi. Kenapa maksud Pak Kadir semua kita buat? Artinya nanti ketika di lapangan versi manapun Bapak Ibu udah bisa. Nah, jadi untuk karya ini latihan aja dulu. Nanti yang ke depannya di lapangan udah mudah. Mungkin itu Pak Kadir balik lagi. Ya, baik Bu Rahmi. Ibu Ipanali, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Pak, yang saya tanyakan pada LKB di bagian profil. Nah, karena saya ini di SD-nya negeri, bukan madrasah ya, Alia. Jadi, apakah profil yang rahmatan lil alamin juga diisi? Apa dibiarkan saja kosong? Ibu, SD apa madrasah? SD. Di SD Bapak Ibu ada dicantumkan, ada dimuat harus pakai kesepakatan di sekolah Bapak Ibu, ada pakai yang rahmat lil alamin itu. Kalau Bapak Ibu sesuaikan dengan kurikulum saja. Nah, kurikulum Bapak Ibu berarti kalau dari Kemendikbud nggak ada rahmat lil alamin. Kalau dari madrasah itu ada rahmat lil alaminnya. Maka kalau Kemendikbud fokusnya pada 6 tadi. Kenapa? Walaupun Bapak Ibu menulis nanti jika mungkin dalam kenyataan di sekolah nanti itu terpakai. Ya, cuma seperti pada di madrasah itu karena mereka program sendiri ada rahmatul alaminnya. Itu Ibu. Jadi Bu Rahmi, bagaimana Bu Rahmi tentang rahmatul alamin ini? Karena ini orang Kemendikbud semua nih, guru Kemendikbud. Bagaimana Bu? Kita masih tetap ikut aturan Kemendikbud kalau dia Kemendikbud. Tapi kalau Kemenak ada tetap pakai rahmatan lil alamin. Pembeda Kemendikbud sama Kemenak cuma itu. Satu rahmatan lil alamin. Satu nggak ada rahmatan lil alamin ya, itu aja. Oh, jadi tetap diisi gitu Bu ya. Disesuaikan kayak kata Pak Kadir. Kalau kita di sekolah biasa di bawah kenaungan Kemendikbud, maka rahmatan lil alaminnya dikosongkan saja, tetapi tidak dihapus. Titik-titiknya itu masih ada. Nah, kalau kita di Kemenak, maka rahmatan lil alaminnya diisi begitu. Oke, silakan Pak Kadir. Ya, sudah ini sudah habis yang bertanya. Saya lihat yang angkat tangan. Ada lagi? Pak Yuli HM itu siapa tuh Yuli HM? Itu nggak diturunkan tangannya. Udah bertanya tadi. Saya Pak. Nah, silakan Bu Sofi. Ya, di LK 9 di LK modul yang ke-1 Pak itu ada glosarium daftar pustaka. Kalau misalkan dihilangin tidak ada gitu Pak, itu dihilangin apa cukup ditulis aja tapi kosong gitu Pak di dalam formatnya? Nah, tapi di sini harus dibuat Bu karena ada formatnya. Kalau yang saya nilai nanti saya nggak peduli, tapi kalau nilai reviewer sama review, nah itu Bapak Ibu menghilangkan format. Kenapa? Karena kan kalau prinsip saya kita prinsip merdeka, ya. Artinya apa? Itu kan tidak mesti. Tadi kan saya sudah sebutkan di PPT tadi, tidak perlu sampai ini jika sesuai dengan sekolah. Tetapi karena tuntutan format LK-nya seperti itu, Bapak Ibu sediakan saja.
Oh Ya. iya. Jangan sampai kurang nilai kita gara-gara kita membuang satu hal tersebut. Oh iya, iya. Terima kasih, Pak. Kalau saya lihat, kalau di kelas narasi ya, yang saya lihat itu, saya tidak berpaku pada format tertentu, tetapi saya melihat logis Bapak Ibu tulis sesuai dengan aturannya, sesuai keterkaitannya, kompetensinya jelas, sesuai itu yang saya lihat. Jadi format-format kadang-kadang tetap nilainya sama dengan format yang berbeda, adapun yang kurang, tetapi inti dari tugas Bapak Ibu tercapai, itu yang saya nilai. Oke Bapak Ibu, silakan lain. Saya Pak, Silakan Bu. ini Pak mau nanya, tadi itu kan ada bahan ajar video. Nah, kemarin kan kita udah bikin tuh video pembelajaran. Gimana, bisa nggak pakai yang itu Pak? Video pembelajaran kemarin boleh Bu. Kalau mau pakai lagi silakan. Itu kan bahan ajar. Ya, Tetapi apakah mungkin Bapak Ibu masuk 2 JP video cuma 5 menit? Itu kan mungkin cuma reflektif saja untuk pemantik saja ya silakan. Tetapi di kelas sebenarnya ya sampai putar video 5 menit kita mengajarkan 2 JP. Itu diperhatikan Bu. Ya. LKPD sama dengan yang di tugas kemarin ya Pak, yang dicantumkan di modul ajar ini. Boleh Bapak Ibu, tetapi harus sesuai nggak? Sesuai Pak, sesuai dengan materi. Yang dikembangkan, LPP yang di modul ajar, TP yang dipilih, ya sesuai LKPD. Tapi LKPD yang buat kemarin saya lihat masih ada yang asal-asal buatnya. Ya, di sini nggak bisa asal lagi Bapak Ibu, harus sesuai LKPD yang jadi. Itu Bu. Jika LKPD kemarin masih sudah bagus, ya boleh ada yang sudah bagus saya lihat kemarin dan itu bagus. Nah, tetapi yang masih asal-asal itu yang digunakan di sini Bapak Ibu. Itu Bu. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Ada silakan. Bu Lili silakan Bu Lili, masih unmute Bu, saya nggak kedengaran suaranya. Ya, silakan Bu Lili. Masalah video pembelajarannya kemarin, Pak. Video pembelajarannya kemarin kan cuma 5 menit. Iya. Nah, yang diunggah ke sini, maksudnya lebih dari 5 menit seperti itu, Pak. Nah, jadi kan di sini nggak mungkinlah diunggah, link saja boleh Bapak Ibu. Jadi kan sumber tadi kan bebas, sumber apakah video, apakah ini bebas. Bapak Ibu dapat cari di mana saja sumbernya. Jadi boleh diunggah dari misalnya dari YouTube seperti itu, terus diunggah ke sini. Boleh Bu, karena kan menyangkut dengan materi Bapak Ibu. Iya. Menyangkut dengan Ibu. Tetapi jangan karena video itu Bapak Ibu berfokus cuma satu hal pada video itu. Mungkin itu kan materinya. Ya, materinya bentuknya boleh bervariasi. Tapi ingat Bapak Ibu menggunakan video dari YouTube. Video itu dianggap atau tidak. Kadang-kadang pada saat Bapak Ibu putar di sekolah, ya tidak sesuai, fokus tidak ada. Untuk apa kita buat video? Ya, fokus tidak ada, nggak bisa menonton anaknya, ataupun suaranya nggak muncul. Itu kan sama aja nggak bermakna. Maka itu disesuaikan dengan kebutuhan karakter sekolah Bapak Ibu. Jika menggunakan materi tertentu yang kira-kira mungkin tidak mendukung, nggak bisa digunakan. Kalau misalnya situasi dan kondisi sekolah tidak mendukung, boleh menggunakan media yang lain, tidak usah video, Pak. Misalnya media apa gambar atau alat peraga lainnya seperti itu, Pak. Boleh Bu. Videonya boleh kosong. Boleh, itu nggak mesti kan alternatif Bu, kan nggak mesti, bahan aja kan nggak mesti video. Ya. Bisa bahan cetak, non cetak. Jadi, non cetak mau apa misalnya? Saya mau mengajarkan ternyata di salah satu website ini ada aplikasi tertentu, ada ini materi yang cara belajar yang bagus ini, cara mengenal Al-Quran, cara baca Al-Quran. Nah, boleh pakai aplikasi itu, tapi tinjau kembali di sekolah Bapak Ibu mendukung atau tidak untuk jika aplikasi digunakan. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Sama Bu Nelly. Ada lagi silakan. Waktu kita ada 10 menit lagi. Untuk PPL nanti haruskah pakai LCD proyektor, Pak? Ya bagusnya seperti itu. Karena guru kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Berarti nanti di modul ajarnya dicantumkan ini media pembelajaran LCD proyektor gitu ya, Pak? Kalau memang sekolah Bapak Ibu
kalau memang bagus, saya cantumkan saja. Karena kan ini berbeda Bapak Ibu. Ini kan penilaian Bapak Ibu untuk LK-nya, ya berbeda dengan nanti di sekolah Bapak Ibu. Di sini diminta harus lebih perfect. Kenapa? Karena kan alternatif Bapak Ibu suatu saat hari ini memang tidak ada proyektor misalnya. Siapa tahu besok sudah ada. Ya, jadi bagaimana menggunakannya ke depan? Jadi di sini dicantumkan saja. Tapi kondisi yang sebenarnya itu pada saat mengajar di kelas Bapak Ibu setelah PPG ini ataupun setelah pulang ini ngajar di kelas itu dilihat sesuai dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu. Ini mana kok? Oh, nanya Pak Aisy Pak. Silakan Bu Aisy. Itu kan ada sarana, prasarana, target didik, model pembelajaran. Maksudnya sarana itu dituliskan semua apa yang kita punya. Ditulis Bu, sarananya apa yang mendukung pembelajaran Bapak Ibu. Ada lab komputer misalnya, ada alat peraga apa untuk materi Bapak Ibu. Oh, ada fokus untuk media Bapak Ibu. Oh, untuk ada pokoknya ditulis yang mendukung pembelajaran Bapak Ibu. Oh, ada kelas yang multimedia, ditulis multimedia. Nah, gitu Pak Ibu. Jadi nanti pembelajarannya kita lihat, oh ini pakai kelas multimedia, kenapa pakai di rencana pembelajarannya menggunakan manual, itu kan nggak sinkron Bu. Kalau Kan target peserta didik itu maksudnya apa Pak? target yang ingin dicapai, kompetensi apa yang ingin dicapai. Model pembelajaran apa itu Pak? Itu modelnya seberapa Bapak Ibu menggunakan yang mana. Saran saya untuk model pembelajaran, kita mengikuti model pembelajaran abad 21. Bisa discovery learning, inquiry, discovery, ya, project based learning, problem based learning. Itu Bu. Ya, kasih Pak. Sama-sama Bu Aisyah. Ada lagi Bapak Ibu? Dari Bu Rami, ada Bu Rami? Silakan Bu Rami. Ada sih, saya nambah-nambah aja kalau ada yang perlu ditambah paling. Yang lain mungkin terkait LK udah paham ya Bapak Ibu ya. Udah kayaknya Pak, ya bisa ditutup sepertinya. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon pamit. Saya mohon maaf atas pertemuan ini mungkin ada kesalahan.